Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indri Yuliasari. Di video kali ini aku akan memberikan tips buat teman-teman sebelum menjual perhiasan emasnya agar lebih menguntungkan atau menghindari kerugian. Nah, yang pertama, teman-teman, aku mau jelasin ini nota pembelian ya. Contoh nota pembelian aku dapat dari Google. Jadi kayak gini, teman-teman. Emas itu akan menguntungkan dijual apabila kalian menjualnya dalam waktu yang relatif lama dari saat kalian membeli. Kalau misalkan kalian baru beli sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus kalian jual, itu pasti akan rugi. Kenapa? Karena dalam emas itu ya, perhiasan emas itu, ini ada yang namanya potongan per gramnya. Jadi misalkan nih kalian beli harga 700.000 per gram, terus kalian jual itu, maka kalian akan dikenakan potongan sesuai dengan kesepakatan di awal toko tersebut. Misalkan kalian beli emas tua mengikuti harga pasar, saat kalian jual misalkan harganya udah naik 710.000 misalkan ya, untung 10.000 nih, tapi kan ada pengurangan dari ongkos atau potongan per gramnya tadi. Jadi kan misalkan dikurang 30.000 per gram, otomatis kalian itu tidak jadi untung. Misalkan naiknya cuma 10.000, otomatis kalian juga terpotong. Awalnya beli 700.000 dikurang 30.000, ya kalian berarti minusnya 20.000 per gram. Kayak gitu teman-teman yang hitungnya. Jadi kalau dalam waktu yang singkat itu pasti akan rugi, karena tadi tiap jual itu selalu ada potongan per gramnya. Jadi usahakan kalian itu menjualnya dalam kurun waktu yang lumayan lama atau lumayan panjang. Dan usahakan jika kalian membeli perhiasan itu menggunakan uang nganggur. Nah, itu meminimalisir kalian menjualnya dalam waktu dekat. Kalau kalian menggunakan uang yang nganggur, ya bukan uang dari uang misalkan uang arjen kayak gitu, misalkan uang belanja bulanan kalian pakai. Nah, itu kan kalau kurang uang belanja kita, otomatis kita kan harus menjual lagi emasnya atau ada kebutuhan yang mendesak. Gunakanlah uang yang lebihan dari uang bulanan kita ya. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kalian waktunya tadi ya, misalnya, oh sudah 2 tahun nih emasku, aku mau jual. Nah, yang kedua, kalian tanya ke toko emasnya ya, kira-kira harga emasku sekarang itu dijual berapa, kayak gitu ya. Ditanya kisaran harganya. Biasanya kalau kalian nggak mau capek nih ke toko emasnya, kalau mereka punya akun Instagram toko ya, atau punya nomor WA toko, kalian bisa WA aja dulu mereka atau DM Instagram mereka, fotokan notanya, fotokan perhiasannya, lalu tanya kisaran berapa ini kalau dijual hari ini, kayak gitu. Nanti mereka akan bilang misalkan sekian. Nah, berarti kalian sudah tahu nih penafsiran berapa perhiasan kalian ditawar oleh toko tersebut, toko emas yang tempat kalian membeli emas itu pertama kali ya. Nah, setelah itu teman-teman, yang selanjutnya, jika kalian merasa oh untung nih, tapi masih ragu untungnya ini banyak atau enggak ya, kalian bisa survei ke toko emas lain, atau kalian bisa tanya ke abang-abang yang beli emas di pinggir jalan seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Kalian bisa tanya, jika emas kalian ditawar oleh toko emas itu dengan sangat rendah ya, maksudnya kok potongannya banyak banget kayak gitu, dibilang susu tadi, bilang apalah inilah, kalian bisa jual ke abang-abang di pinggir jalan seperti ini, tapi jangan bawa suratnya. Kalian tanya nih, jadi kalian jual berdasarkan timbangannya, berdasarkan harga saat itu,
buyback saat itu. Nah, kira-kira lebih untung yang mana nih? Di toko emasnya jualnya atau di abang-abang? Kalau memang di abang-abang jauh lebih tinggi, ya udah jual aja di situ kayak gitu, teman-teman. Jadi begitu tipsnya menjual emas agar menghindari kerugian. Kalau kalian di awal misalkan merasa aku jual emas di toko emas tempat aku beli ini ternyata harganya jatuh banget, yang awalnya kesepakatannya mengikuti harga nota ternyata harga pasar, ternyata mereka mengikuti harga nota kayak gitu. Kalau kalian merasa harganya tidak sesuai padahal kalian sudah menyimpannya lama, misalnya 2 tahun atau bahkan sampai 10 tahun. Nah, kalau kalian merasa kok nggak untung ya aku nyimpan, kalian jual aja ke abang-abang pinggir jalan kayak gini. Pokoknya kalian perbanyak aja survei harga emas itu berapa ya. Itu teman-teman, karena aku ada baca di grup dia udah nyimpan hampir 10 tahun emasnya, pas dia jual ternyata tidak untung sama sekali karena katanya toko emasnya itu membeli harga emasnya dengan harga yang dulu, harga 10 tahun yang lalu, kan itu dengan alasan ternyata itu modelnya lama dan segala macam, dan akhirnya dia jual. Sayang kan kayak gitu, karena dia nggak tahu sebenarnya kalau mau menjual emas itu bisa ke tempat lain ya, jadi bisa disurvei dulu harganya kayak gitu ya. Oke teman-teman, segitu dulu tips dari aku. Itu sebenarnya sebuah gambaran ya bagaimana cara kalian menjual emas agar kalian bisa menerka-nerka harganya berapa. Kalau misalkan kalian menjual emas baru beli misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, itu jangan berharap ada untungnya ya, karena kan emas itu naik turun. Kalau misalkan dalam 1 tahun itu ternyata memang naiknya drastis, mungkin kalian bakal untung. Tapi kalau misalkan naiknya sedikit-sedikit, mungkin enggak untung atau mungkin bahkan rugi. Jadi kalian harus lihat juga harga emas hari itu, dan juga kalian harus pertimbangkan juga saat membeli emas. Jangan saat emas lagi tinggi-tingginya, usahakan saat emas itu lagi stabil harganya kayak gitu ya. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen.